Kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, kemuliaan, pengagungan, segala syukur dan terima kasih kepada Allah Maha Besar, lagi mulia. Semua karena rahmat-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang begitu melimpah-limpah. Sungguh kami bersyukur kami boleh di hadirat Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Engkau yang Tuhan mulia. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon kebenaran firman-Mu itu Kau singkapkan. Nyatakanlah kepada kami. Firman tertulis itu menjadi firman hidup dalam hidup kami. Firman yang tidak pernah berubah itu mengubah hidup kami. Dengan hati yang lembut, pikiran tunduk di bawah otoritas sabda Tuhan. Betapa kami rindu Kau bersabda kepada kami. Tuhan nyatakanlah, dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini, pakailah justru berkat. Urapi menjadi alat-Mu yang mulia, bagi kemuliaan-Mu. Firman-Mu disampaikan dengan sederhana, dan umat-Mu diberkati, dan olehnya Tuhan dipermuliakan. Bersabdalah Tuhan, kami suka sabda-Mu itu, kiranya damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Mari saudara kita buka kitab suci kita dari kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua sampai 8. Ayat 2 sampai 8, 1 tambah ayat 12. Saya bacakan saudara. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terpuji-puji Allah Maha Besar dan mulia itu, dan sungguh-sungguh diberkatilah, berbahagialah tiap-tiap kita yang mendengarkan firman Allah dan sungguh-sungguh melakukan firman Allah itu hari lepas hari. Maaf sebentar saudara ya, ada masalah ini dengan standarnya. Maaf sebentar. Sorry. Oke, saudara. Saudara, tema kita hari ini mengubah pencobaan menjadi kemenangan gilang gemilang. Mengubah pencobaan menjadi kemenangan besar. Saudara, ada satu stiker pernah saya baca, satu tulisan, satu pernyataan yang memberikan saya senyum, tetapi mengandung makna yang sangat berarti sekali. Kalimatnya berkata begini, saudara. Apabila kehidupan menyodorkan sebuah jeruk asam, jadikanlah dia lemon. Apabila kehidupan menyodorkan salak pahit, jadikanlah ia manisan. Saudara, tulisan ini memberikan kita senyum rasanya. Wah, memang benar ya. Kalau disodorkan kita satu jeruk yang asam, dia bisa ada peluang untuk menjadi lemon yang menyegarkan. Apabila begitu nampaknya begitu super, begitu paketnya seperti salak, tapi dia bisa jadi manisan, saudara. Saudara memang membacanya, kayaknya memberikan kita senyum, tetapi menghidupi kehidupan itu nampaknya kok nggak mudah ya, saudara ya. Mengubah namanya pencobaan, situasi yang begitu pahit, situasi yang begitu nampaknya tidak mengenakan sekali, mengalami sesuatu yang kemenangan, sesuatu yang menakjubkan di depan sana. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca kitab suci,
Sungguh kisah orang-orang besar, orang-orang yang naik level lebih tinggi, terus masuk dalam kemuliaan yang besar, adalah mereka melewati masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa rasa sakit yang bahkan sangat menyakitkan. Sebut saja yang namanya Paulus. Sebut yang namanya Yusuf. Sebut saja namanya Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, bahkan Kristus Yesus Tuhan sendiri. Tanpa lewat salib, tanpa lewat situasi yang sangat sulit itu, maka tidak ada namanya kemuliaan yang besar di depan sana. Rasanya orang Kristen hafal semua Roma 8 ayat 28. Ya, saya kira. Tetapi seringkali lupa ayat 9 ayat 30. Bahwa diizinkan ada segala sesuatu datang, segala sesuatu yang dimaksud di sana sebetulnya intinya adalah bicara situasi yang tidak mudah, situasi sulit, bisa saja konfrontasi keras, keadaan-keadaan yang menyakitkan sekali. Tapi muncul ayat ke-29 menuju keserupaan dengan Kristus, dan ayat 30 katakan menuju kemuliaan yang lebih besar. Saudara kasih Tuhan, daripada terus termanggu-manggu dalam rasa bimbang, galau, ketidaktentuan akhirnya kita menjadi korban dan jadi pecundang. Mari kita pilih hari ini sungguh-sungguh menjadi pemenang apapun situasinya. Tema kita mengubah pencobaan sulit, pencobaan yang nampaknya berat, mengubahnya menjadi kemenangan besar. Saudara, kalau baca kitab Yakobus dengan lengkap, pasal 1 dan pasal 5 berulang-ulang dalam pertolongan Roh Suci, maka kita melihat orang-orang Yakobus ini adalah orang-orang yang tersebar kemana-mana dan mereka mengalami situasi sulit. Bahkan kalau saudara baca pasal 1 ayat 2 sampai 8, ada ujian demi ujian yang tidak mudah. Saudara baca ayat 13, 14, 19 dan seterusnya, ada pencobaan demi pencobaan yang berat. Beda memang pencobaan namanya dan ujian. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai pencobaan menjadi sarana ujian. Selalu pasti yang namanya pencobaan untuk mengarahkan kita jatuh dalam dosa. Dan itu tidak mungkin berasal dari Tuhan. Tetapi yang namanya ujian selalu pasti membawa kita pada pemurnian, ke level naik lebih tinggi. Ada orang-orang mengalami hanya ujian saja. Kalau kita lihat catat di Alkitab, ada seorang yang namanya Ayub mengalami ujian. Ada namanya Paulus mengalami ujian. Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi ada orang mengalami pencobaan yang begitu berat. Yang namanya Yusuf. Dia mengalami pencobaan untuk jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, orang-orang besar ini naik ke level lebih tinggi. Memang hanya lewat pencobaan. Orang Yakobus diizinkan Tuhan yang namanya ujian, tapi juga pencobaan. Supaya mereka dibawa kepada apa? Ke level lebih tinggi. Mengubah pencobaan, mengubah ujian menjadi kemenangan besar. Saudara, membaca kitab suci yang kita baca tadi sebagai nats firman Tuhan hari ini, kita melihat ada 4 kebenaran. Bagaimana supaya kita bisa mengubah pencobaan menjadi kemenangan besar. Mengubah situasi yang begitu amat sangat sulit. Konfrontasi keras menjadi kemenangan gilang gemilang. Ada 4 kata yang menarik, saudara. Kalau saudara lihat dari 4 kata itu, lihat pertama ayat 2 kata anggaplah. Yaitu ayat 3, yang kedua yaitu yang ayat 3 kata tahu. Yang ketiga saudara lihat ayat 4 kata biarkanlah. Yang keempat itulah ayat 5 bicara memintanya. 4 kata ini kita hidupi, bukan sekedar kita tahu, kita mengerti, tetapi betul-betul kita hidupi. Betul-betul kita hidupi. Anggaplah, tahulah, biarkanlah, lalu memintanya dengan iman. Saudara, kita pasti memenangkan segala pencobaan bentuk apapun sekali lagi untuk kepada kemenangan gilang gemilang. Mari saudara kita bahas 4 hal ini. Yang pertama, anggaplah. Ini bicara apa saudara? Sikap mental yang benar. Kata ayat pasal 1 ayat 2 tadi katakan, kita harus memiliki sikap mental betul-betul tahu sekali, tahu benar, anggaplah. Coba lihat sebentar ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata anggaplah, ini sekali lagi bicara sikap mental yang benar. Bahkan sikap mental itu kayak mana? Sikap bergembira. Anggaplah suatu kebahagiaan, sikap gembira. Saudara,
Ada orang Kristen berkata, bagaimana mungkin ada pencobaan datang, ada ujian berat datang, saya bisa bergembira. Saudara coba perhatikan bagian ini, saudara. Allah mengatakan kepada kita, justru dalam ayat ini, betul-betul mengharapkan. Dalam bahasa asli kata, yang dipakai, harapkanlah, bla bla bla, ujian datang. Harapkanlah justru pencobaan datang. Ada sikap mental, betul-betul account, memperhitungkan. Justru mengharapkannya kalau dia datang. Nah, orang-orang yang menganggap hidup ini jadi mudah, hidup ini jadi gampang, hidup ini otomatis pasti mengalami next level, mudah, saudara, maka ketika ada ujian betul datang, pencobaan datang, maka dia akan pasti jadi pecundang. Tapi ayat ini mengarahkan kita memiliki sikap mental betul-betul, memperhitungkan betul-betul, bahkan mengharapkan betul-betul pencobaan itu pasti datang tanpa kecuali. Bagi orang-orang percaya, kalau saudara baca Yakobus pasal yang ke-1 ayat 2 dan ayat 3, ada kata di sana saudara-saudaraku, bahkan ada kata ayat 3, kata iman. Ini berarti firman Tuhan ditujukan kepada orang percaya sejati, dan sungguh bagi orang percaya sejati, dia punya sikap mental. Betul-betul punya sikap mental bahwa pencobaan itu pasti datang. Persoalan itu pasti datang. Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan kata ayat ini, bukan dikatakan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak dikatakan kata kalau kamu. Kalau kata kalau kamu, itu berarti bisa saya jatuh, bisa jadi tidak. Tetapi sebagai orang Kristen sejati, yang namanya pencobaan itu pasti datang. Maka katanya, anggaplah. Saudara, dikatakan apabila kamu jatuh. Bahasa King James saya pakai kata account. Bahasa aslinya pakai bukan sekedar perhitungkan, masukkan dalam data hidupmu bahwa pencobaan itu pasti datang. Tapi kata ini pakai bahwa sungguh-sungguh perhitung, harapkanlah dia pasti datang. Sungguh-sungguh dia datang. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata begini, dalam dunia kamu mengalami penderitaan atau aniaya. Yohanes 15 ayat 33. Kisah Rasul 14 ayat 3 katakan, untuk masuk kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. 1 Petrus 4 ayat 12 katakan, kamu nggak usah heran kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, kepada situasi itu sulit, nggak usah heran. Seolah ada sesuatu yang luar biasa datang. Saudara kasih Tuhan, bahkan kata 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, kamu bergembiralah, bersukacitalah kalau kamu diuji, kalau kamu mulai pencobaan. Karena itu peluang buat kamu untuk apa? Naik level, untuk lebih dimurnikan. Tadi nyanyian kita berkata apa? Supaya hatiku murni. Ya, kalau saudara izinkan mau dimurnikan, harapkanlah ada pencobaan. Kalau saudara mau dimurnikan, bahkan naik level lebih tinggi, harapkanlah ada ujian datang kepada saudara saya. Baca nanti Ibrani 12 ayat 5-11. Hanya orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, orang-orang yang dianggap Tuhan, maka diizinkanlah yang namanya ujian dan ujian. Pencobaan dia izinkan datang. Coba perhatikan Tuhan Yesus, setelah dia dibaptis, Roh Tuhan turun atasnya, maka ujian pun datang. Pencobaan datang. Yang namanya Petrus adalah orang yang sangat diperhitungkan. Maka diizinkanlah pencobaan, ujian datang. Demikian pula namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Sebaliknya kalau sudah baca Ibrani pasal 12, ayat 5-6-11 tadi, kalau orang-orang yang tidak mengalami pencobaan, ujian, maka kesan Tuhan itu orang yang tidak diperhitungkan, saudara. Orang yang tidak diperhitungkan. Katakanlah, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu kalau saudara bersikaplah bergembira, kalau saudara diizinkan ada pencobaan datang. Bagi saya yang namanya COVID-19 ini pencobaan yang begitu Tuhan izinkan, bahkan ujian Tuhan izinkan untuk terus memulihkan kita. Lebih bergantung kepada Tuhan. Lebih menghormati Tuhan. Lebih intim dengan Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan tanpa syarat lagi. Lebih lagi tetap bergiat di dalam Tuhan apapun situasi. Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan bagian lebih lanjut. Namanya bangsa Israel pun mengalami namanya ujian.
Coba perhatikan. Ayat ini katakan, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai. Jika saya sampaikan kata pertama, kata jatuh. Kata jatuh dalam berbagai kecobaan itu berarti begini, saudara. Ini bukan kecelakaan sembrono. Ini bukan cari masalah. Ini bukan kelalaian. Tapi kata ini pakai kata bertemu. Contoh saya katakan tadi bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir, dituntun oleh tiang api. Mereka keluar dengan sukacita besar setelah lewat laut Tebraun. Tapi tiba-tiba kata Alkitab, Tuhan izinkan mereka bertemu dengan namanya Amalek. Tuhan izinkan mereka masuk namanya padang gurun yang panjang. Bertemu. Apabila kamu jatuh dalam berbagai, itu berarti bertemu. Bukan rencana yang buruk dari diri kita. Bukan mentalitas yang salah dalam diri kita. Ini bukan kelalaian. Tapi bertemu. Contoh, kita bertemu namanya COVID-19. Bukan karena kita buat-buat, saudara. Kita bertemu. Saya pernah satu kali bawa mobil baru saya. Mobilnya baru. Tiba-tiba mobil saya diserempet sama seorang jagoan. Dia yang nyerempet, dia ngajak berantem. Itu namanya bertemu, saudara. Bukan saya nabrak dia, saudara. Anggaplah satu kebaikan jika kamu jatuh dalam. Berarti bertemu. Lalu katanya apa? Berbagai-bagai pencobaan. Berarti maksudnya begini, saudara. Berbagai-bagai. Itu berarti terus-menerus. Itu pertama. Orang yang diperhitungkan Tuhan terus-menerus. Tuhan izinkan ada pencobaan. Terus-menerus. Tuhan izinkan namanya ujian. Lalu, begitu variatif. Sekarang bisa saja kita difitnah orang. Besok-besok bisa saja kita dibentak orang. Besok-besok kita ada tekanan tertentu yang naik. Variatif. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Variatif, tapi juga variatif untuk siapa dia izinkan percobaan itu. Dan bentuknya seperti apa. Tuhan tidak pernah hilang kendali. Sebenarnya kendalinya yang suci. Dia begitu sangat bijaksana, sehingga dia nggak perlu berkata, sorry, aku hilang kendali tadinya. Tepat selalu, saudara. Begitu variatif. Pencobaan itu saya harus katakan, katanya, apabila kamu datang berbagai-bagai, begitu variatif. Itu seperti seorang penenun menenun di satu kain untuk menghasilkan karya turunan yang hebat sekali. Begitu variatif, warna-warni, saudara. Lagu lama katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Next. Saatnya kau lihat nanti. Ya, nanti. Tunggu waktunya. Saudara, kata 1 Petrus 1:6, engkau akan semakin dimurnikan. Semakin naik kepada level yang mulia. Saudara, lihat ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ada hasil menakjubkan lewat hasil ujian. Lewat hasil pencobaan yang Tuhan izinkan di saudara kasih Tuhan. Saudara, kita tahu persis yang namanya di tempat besi. Ada besi namanya yang berharga. Yang tidak begitu berharga. Tetapi ketika dia lewat proses tempaan. Dibakar lama, dipukul cukup lama, dibakar lebih lama, dipukul cukup lama, lalu menghasilkan satu pedang, satu samurai yang berharga sekali. Ada prosesnya, saudara. Saudara kasih Tuhan, ini yang pertama. Anggaplah. Yang kedua, supaya kita bisa menangkan pencobaan menjadi kemenangan besar. Yang kedua, tahu. Kita harus tahu persis. Ini bicara apa? Betul-betul pikiran kita mengerti yang clear. Apa yang patut kita mengerti? Yang namanya iman sejati itu, yang namanya kehidupan Kristen sejati itu, pasti dimurnikan. Pasti diuji. Ini harus kita mengerti, saudara kesatuan. Tidak seorang orang tua yang mengasihi anaknya terus menjadi kanak-kanak. Terus dia ingin mendewasakan. Saudara, kalau baca Filipi 1:6, ia yang sudah memulai dalam hidup kita, dia akan terus meneruskannya. Dan kata terus meneruskannya itu sama seperti goalnya, seperti kata Yakub, kata Filipi pasal 4. Kalau saudara ingat, Filipi pasal 4, ayat 13, 14 terus ke bawah, atau Filipi 3, ayat 13-19, supaya menuju kedewasaan yang sempurna tak kurang suatu apa. Terus Allah kerjakan, terus menerus. Dan ketahuilah,
Milikilah pengertian yang benar. Milikilah sikap pengertian yang clear. Apa itu? Bahwa setiap orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, komit, mau terus masuk rencana Tuhan, pasti dia diuji. Orang Kristen sedang menuju tanah Kanaan, sedang melangkah dan deklarasikan sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saudara baca Keluaran pasal 15 bahwa Allah Yahweh Tuhan itu adalah Tuhan mereka. Mereka sudah deklarasikan untuk menuju sampai Kanaan. Ketika mereka deklarasikan itu, sungguh-sungguh mau komit sama Tuhan, ujian pasti datang. Ujian pasti datang. Sayangnya, orang percaya pada zaman orang-orang Yahudi itu, orang Israel itu, menggerutu, bersungut, marah-marah, komplain. Bahkan ada yang memberontak, saudara. Maka nggak usah heran, mereka tidak sampai kepada rencana Tuhan begitu besar. Karena ada yang mulia. Saudara saya, saudara percaya, bukan saya cukup sekedar anggaplah punya mental sungguh-sungguh bergembira kalau datang pencobaan. Tapi mengertilah bahwa yang kedua ini bicara mengertilah bahwa iman kita pasti diuji. Saudara, lihat, mengerti iman selalu diuji. Yang kedua, mengertilah ujian bekerja untuk kita, bukan untuk melawan kita. Saudara waktu kuliah dulu, atau saudara waktu SMP, SMA, nggak harus lewat ujian supaya saudara naik level. Dan ujian itu sebetulnya adalah pekerjaan kita. Tapi mental pecundang menganggap ujian itu adalah untuk menghancurkan kita. Ujian itu adalah untuk menghentikan laju kita. Padahal salah sekali ya. Tapi dulu begitu banyak mahasiswa atau anak-anak siswa mentalnya mental pecundang. Kalau dalam ujian mereka anggap ini adalah setru yang berat. Ujian adalah suatu beban yang membuat mereka akan dihempaskan. Maka banyak sekali kalau orang sudah selesai ujian mereka berkata begini, rantai lepas, jiwa pun katanya jiwa bebas. Karena dianggap ujian itu setru, ujian itu lawan. Padahal sebetulnya ujian itu adalah bekerja untuk kita, bekerja untuk kebaikan kita. Sikap kesabaran tidak pernah muncul tanpa situasi krisis, tekanan sulit. Maka sabar pun muncul, saudara. Sikap kasih nggak mungkin bisa muncul hanya sebatas bunyi doa dan baca kitab suci. Harus saudara izinkan ada orang fitnah saudara begitu kuat. Saudara izinkan ada orang begitu menekan saudara begitu tak sulit. Dan saudara punya sikap sedia mengampuni. Maka naik level saudara akan terjadi, saudara. Kalau terjadi ujian, pencobaan, itu bekerja betul-betul untuk kita. Bukan untuk lawan kita. Bukan untuk menghentikan laju kita. Yang ketiga, pencobaan dalam konteks ini, saudara, digunakan dengan benar akan sungguh-sungguh mendewasakan kita. Wow, saudara saya harusnya berkata, welcome to problem. Selamat datang persoalan baru. Selamatkan datang pergumulan baru lagi. Saudara kasih Tuhan, Allah ingin buat kita kalau mau jadi orang sabar, orang tangguh, maka izinkan kalau saudara hari ini mau ke ATM, mengambil uang ke ATM itu saudara antrian urut ke-11. Waktu urutan ke-11 saudara mengantri dengan sabar, pas saudara urutan kedua, tiba-tiba ada 3 orang menyala saudara. Itulah kesabaran akan muncul, saudara. Saudara kesatuan yuk kita percepat poin ketiga. Saudara, anggaplah itu yang pertama. Kalau dalam percobaan, anggaplah sikap mental yang gembira. Yang kedua, tahu, punya pikiran yang clear, yang mengerti benar. Bahwa setiap iman kita diuji. Ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi bekerja untuk kita. Yang ketiga, ujian itu mendewasakan kita. Yang ketiga, biarkanlah. Lihat ayat 4. Ayat 9, ayat 10, ayat 11. Bagusnya ayat 4 saja saya baca. Dikata begini, dan biarkanlah. Apa biarkan dalam ayat ini? Ini bicara surrender. Ini bicara berserah. Betul-betul berserah penuh. Allah tidak dapat membentuk watak kita. Allah tidak dapat membentuk watak saya dan saudara. Kalau kita meragukannya. Kalau kita dingin-dingin saja untuk proses Tuhan izinkan itu.
Atau kalau kita memberontak, kita semua bekerja sama. Saudara, surrender. Bak tanah liat diambil seorang penjunan dari tempat yang nggak masuk hitungan. Tapi ada seorang penjunan mau memperhitungkannya. Dia ambil tanah liat itu. Yeremia 18 ayat 1-3. Lalu dia mulai menenun, membentuk, memprosesnya. Tanah liat berkata begini, ku duduk diam di kakimu. Surrender. Betul-betul berserah sepenuhnya. Bukan berserah 60%. Tapi totalitas, 100% berserah. Saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita menolak, kemungkinan pertama, saudara, Tuhan akan hajar kita. Saudara baca Ibrani pasal yang kelima. Ibrani 12 ayat 5 ayat 6. Allah menghajar. Kata menghajar itu berarti menyesatnya. Allah menghajar berarti juga yasher. Betul-betul bisa saja dia rotong kita. Tetapi kemungkinan kalau saudara kelihatannya memang nggak bisa dirotang, saudara saya nggak bisa dirotang, dididiknya, didisiplinkannya, disesatnya, kemungkinan lain apa? Dia biarin aja. Makanya gak usah heran ada orang Kristen sudah 10 tahun, 20 tahun, tapi level rohaninya, maaf saya tidak bermaksud menghakimi, begitu-gitu aja. Masih gampang cengeng, gampang ngambek, gampang tipu-tipu, gampang nyambak ngambil jalan pintas, gampang putus asa, gak berani makan keras untuk masalah persekutuan atau sungguh-sungguh amanat agung. Susah sekali, saudara. Nggak dewasa-dewasa, saudara. Saudara kasih Tuhan jawab, perhatikan bagian ini. Allah sungguh masih kita. Sejak saudara saya menerima Yesus sebagai juru selamat, sungguh itu bisa menakjubkan sekali. Tetapi Allah tidak puas sekedar saudara saya menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Nama kita dicatat di surga, itu benar. Tapi Allah tidak puas sampai di situ. Allah rindu terus akan melatih kita. Allah rindu mengangkat kita naik kepada level lebih tinggi. Allah rindu kita masuk terus proses dilatih. Allah rindu memuridkan kita. Allah rindu terus membentuk kita lebih jauh dan terus lebih jauh. Tetapi apabila hal ini hanya bisa terjadi kalau saudara sungguh dan saya apa? Biarkan. I surrender all to be my blessed Savior. I surrender all. Berserah penuh, totalitas, sepenuhnya. Saudara baca Ayub 32 nanti. Saudara baca Ayub 32, Ayub berkata begini. Kalau saja Tuhan mengambil nyawaku sekalian, aku berserah saja. Wah, keren ya? Tapi terus kalau saudara bawa terus ke bawah, saudara baca terus ke bawah, akhirnya dia berkata begini. Akhirnya Allah memunculkanku bak emas murni. Wah, berserah penuh. Maka Tuhan dia berserah penuh. Maka dia membawa kita apa? Seperti emas murni. Saya cerita sebentar, saudara ya. Saudara mungkin, saudara kalau saudara ingat pelajaran kita dulu yang jurusan IPA, saya dulu IPA saudara belajar namanya karbon, karbon ya, dan rumusnya CO, saudara, karbon. Ya. Kalau karbon, saudara tahu yang namanya arang itu juga asalnya dari karbon. Tetapi yang namanya diamond berlian itu juga dari karbon. Tapi coba perhatikan ada tiga jenis selesai. Yang pertama karbon ada yang kalau kena api sedikit saja langsung jadi debu. Tetap rumus awalnya itu karbon, tapi dia jadi debu, nggak punya arti apa-apa. Ada kira-kira 70, 80, 90, 100 derajat habis lenyap. Tapi ada yang jadi arang. Lewat 100 dia bisa bertahan. 100, 110 derajat, 120 derajat bertahan. Tapi lama-lama dia hanya segitu aja. Jadi arang. Tetapi ada saudara, dari karbon tadi dibakar. Sampai kira-kira 1200 sampai 1400 derajat. Maka dia jadilah diamond. Saudara, coba masing-masing tiga ini harganya pasti beda-beda. Karbon yang pertama, nggak ada yang mau beli, saudara. Dibakar habis jadi debu, jadi abu, saudara.
habis. Jadi abu, habis. Nggak ada artinya. Yang kedua, arang. Saya udah lama nggak beli arang, ya. Tapi kalau saudara ketemu arang 1 on di jalan, nggak ada minat satupun mau mengambilnya. Tapi beda, saudara, ya. Bayangkan kalau saudara ketemu 1 on berlian. Waduh. 1 on diamond. Waduh, saudara, harganya beda. Tapi tentu prosesnya berbeda, saudara, ya. Yuk, saudara kasih Tuhan, coba perhatikan bagian ini. Biarkanlah. Saudara, percaya saja. Sungguh, saudara, proses tidak pernah mendustai hasil. Makin proses itu nampaknya begitu sulitnya diproses Tuhan. Betul-betul nampaknya kosnya besar di prosesnya, saudara. Pasti ada hasil yang menakjubkan. Sekali lagi, proses tidak pernah mendustai hasil. Katakanlah, welcome to problem. Izinkan, saudara. Yang terakhir, yang keempat. Kata firman Tuhan yang keempat, saudara, supaya saudara menang atas pencobaan, mengubah pencobaan, dan menghasilkan kemenangan besar, yang bilang, yang keempat, memintanya. Lihat ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan 8. Ini bicara tentang meminta. Ini bicara apa? Betul-betul pikiran, hati, yang sepenuhnya percaya, saudara. Jemaat yang dikirim oleh surat Yakobus ini kepada orang-orang percaya waktu itu, mereka punya persoalan dengan doa-doa mereka. Mereka kalau sudah percaya Yakobus 4, ada yang doanya motivasinya buruk. Ada yang doanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuas diri. Ada yang mereka doa tapi suka kompromi dengan dosa. Ada yang mereka doa terus meragukan doa-doa mereka. Tapi firman Tuhan hari ini minta apa? Kalau kamu berdoa, pertama-tama pastikan saudara berdoa, mintalah hikmat. Tapi kalau minta, jangan mendua hati, saudara. Sangat penting, saudara saya, meminta sungguh-sungguh minta. Dengan pikiran yang mengerti, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah sangat mengasihi. Tapi dengan hati yang nggak perlu ragu, karena dia begitu powerful, dia begitu sangat mengasihi. Lalu mintalah apa yang paling urgent, mintalah apa yang paling penting dalam hidup. Dan kata firman Tuhan ini, mintalah hikmat. Saudara saya bisa punya pengetahuan hebat, tapi pengetahuan adalah rangkaian membuat keputusan-keputusan dan seringkali salah kaprah. Tapi yang namanya hikmat adalah sungguh-sungguh keputusan kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu begitu cerdas, punya nilai-nilai ke depan yang buah shalom, punya nilai yang hebat ke depan dan berdampak jauh ke depan lagi, bahkan jauh kepada kekekalan. Kita buat keputusan yang tepat. Saya kasih contoh sederhana, saudara, ya. Satu kali seorang teman dia bersaksi. Dia kena COVID, lalu masuk rumah sakit. Situasi sangat sulit waktu itu, saudara. Masih bulan-bulan 4, bulan 5 itu dia kena, saudara. Masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, akhirnya dia bersaksi. Puji Tuhan, haleluya. Saya bergembira sekali, karena sungguh Tuhan buat mujizat buat saya. Singkatnya dia cerita mujizatnya, bahwa dia disembuhkan. Bahwa dia sembuh. Ya saya bersyukur dia sembuh, saudara. Cuma bagi saya, kalau hanya itu aja hasilnya, nggak usah sama Tuhan juga banyak sembuh, saudara. Harusnya dapat hikmat lah dari itu, saudara. Apa berkat yang spesial dia dapat? Bayangkan dia masuk rumah sakit, orang yang masuk rumah sakit, dia sakit, sangat sakit, bahkan dia masuk rumah sakit itu sekitar 3 minggu lebih, saudara. Nggak sampai sebulan sih. Sekitar 23 hari, saudara. Dia masuk dan habis uang 160 juta. Orang-orang tua semua. Itu, saudara. Betul dia sembuh. Kalau begitu hasilnya biasa. Mang. Sakit sekali, memang sembuh. Tapi itu namanya sakit, nggak dapat apa-apa. Kecuali dia berkata begitu. Puji Tuhan. Tuhan izinkan saya masuk rumah sakit. Tapi di rumah sakit, saya lebih intim sama Tuhan. Saya lebih intim sama Tuhan. Bahkan dalam hidup saya, ada jiwa diselamatkan. Dan keluar dari rumah sakit, hati saya lebih melimpah dengan kasih Kristus untuk mengasihi jiwa terhilang. Itu namanya hikmat. Itu namanya cerdas. Itu namanya kemuliaan. Itu namanya mujizat yang besar. Saudara,
Yuk masuki kebenaran hari ini. Kita bisa semua menang kok atas pencobaan. Memenangkan pencobaan menjadi kemenangan kita gembira. Yang pertama, anggaplah. Yuk, kalau ada pencobaan datang, gak usah menggerutu, gak usah komplain, gak usah masalah. Gak usah masalah dan membuat masalah baru. Anggaplah, bergembiralah. Karena Allah memperhitungkan saudara saya. Yang kedua, saudara coba perhatikan sekali lagi. Yang kedua, punya pikiran, mengerti sekali. Bahwa setiap orang beriman pasti diuji. Setiap orang beriman, ujian itu adalah bekerja untuk kita. Bahwa semua ujian itu mendewasakan kita. Yang ketiga, biarkan berserah. Yang keempat, mintalah. Jangan bimbang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini kami dengar. Berbicara lebih lanjut kepada anak-anak-Mu, tiap-tiap kami semua. Kami orang percaya kepada Engkau yang sudah Kau tebus dengan darah yang mahal. Dan terpuji ada Roh Suci yang mulia yang siap menolong, menuntun kami. Terima kasih atas firman Allah, penuntun kebenaran kami yang benar. Dan bawa kami ke dalam kebenaran-Mu ini. Dan ajar kami terus menganggap, cara menilai, punya sikap mental yang tepat. Bergembira ketika pencobaan datang. Bahkan punya pikiran yang clear, mengerti benar bahwa ujian itu bekerja untuk kami. Membawa kami kepada kedewasaan, bahwa ujian itu pasti datang bagi orang-orang yang Kau percayakan. Orang yang Kau kasih. Tuhan bawa kami untuk berserah dan meminta khidmat. Di balik semua, ada berkat spesial Kau siapkan kami semua. Naik kepada level kemuliaan itu. Kami tidak perlu bimbang, nggak perlu menyalahkan situasi atau keadaan, bahwa kami terus dalam kebenaran-Mu. Sebab kami semua bukan korban, tapi pemenang. Kami bukan pecundang, tapi lebih dari pemenang oleh Yesus Tuhan kami. Kami terima firman-Mu, umat-Mu mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you.